Gunung Serayu adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan. Dengan ketinggian sekitar 2140 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi salah satu tujuan bagi pendaki dan pecinta alam yang ingin menikmati keindahan alam serta pemandangan sekitar. Gunung ini tidak terlalu tinggi, tidak juga terkenal, namun ada kisah yang beredar bahwa gunung ini merupakan salah satu gunung keramat yang ada di Indonesia. Konon, gunung ini dijaga makhluk tak kasat mata, yang mengharuskan setiap pendaki memberikan persembahan jika ingin selamat. Memang, tidak semua pendaki mengalami peristiwa mistis yang menyeramkan dan menakutkan itu. Demikian pula bagi para pendaki bernasib naas yang mengalami peristiwa mistis tersebut. Mereka akan memilih untuk berdiam diri, menghindari kutukan yang diakini akan menimpanya lagi jika mengungkapkan peristiwa mistis yang dialami tersebut. Karena itu, keberadaan makhluk tak kasat mata penjaga Gunung Serayu itu populer sebagai sebuah kisah mitos yang tak lebih dari sekadar cerita rakyat, termasuk yang ditegaskan sekelompok pendaki pemula yang baru saja berangkat dari kaki Gunung Keramat itu. Para pendaki pemula itu berjumlah 5 orang, yaitu Aditya, Bima, Rani, Sari, dan Wahyu. Semua tanpa percaya diri, meski ini adalah pendakian pertama bagi sebagian besar dari mereka. Sebelum cerita video ini berlanjut, kami mohon dukungan para penonton untuk memberikan subscribe, memberikan like dan menyebarkan video ini sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Jadi, benar kita gak perlu pemandu dit? Itanya Sari, sedikit ragu saat mereka mulai menapaki jalan setapak yang penuh dedaunan kering. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka membuat suasana semakin mencekam, meski hari masih siang. Gak usah khawatir. Gunung ini gak setinggi gunung-gunung lain, treknya juga lumayan jelas, dibalas Aditya sambil menggendong tas carrier besar di punggungnya. Lagi pula, kita akan punya peta dan kompas. Ya, dan jangan lupa GPS di handphone kita, ditambah Wahyu sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Rani hanya tersenyum tipis. Dia memang lebih pendiam dibanding yang lain, tapi matanya selalu awas memperhatikan sekitar. Perasaan Rani mengatakan, ada sesuatu yang aneh di udara, seolah gunung ini menyembunyikan sesuatu. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah dataran kecil. Matahari mulai tergelincir, memberi warna jingga pada langit. Karena itu, mereka bersepakat memutuskan beristirahat sejenak. Sudah cukup tinggi ya, ujar Bima sambil mengusap keringat di dahinya. Anehnya, sejak tadi kita belum lihat pendaki lain. Padahal hari ini akhir pekan. Mungkin memang sedikit yang tahu gunung ini, jawab Aditya santai. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai terasa oleh Sari. Malam itu, angin dingin berembus tiba-tiba, menyusup ke sela-sela kulit seperti jari-jari tak kasat mata yang mencengkeram. Suara samar-samar terdengar di kejauhan, seperti bisikan makhluk yang tak ingin terlihat. Atmosfer di sekitarnya berubah aneh, berat, seolah-olah seluruh alam menahan napas. Bulu kuduknya berdiri, dan firasat buruk menyelinap ke benaknya. Ada yang aneh di sini, igumam Sari pelan, suaranya hampir tenggelam oleh desis angin yang kian melengking, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Di kejauhan, bayangan samar mulai bergerak, terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata, tapi cukup jelas untuk membuatnya tahu, ia tidak sendirian. Malam itu datang dengan cepat, menyelimuti hutan dalam kegelapan yang pekat. Setelah mendirikan tenda dan menyantap makan malam sederhana, kelompok itu duduk melingkar di sekitar api unggun yang berkobar kecil, memberikan sedikit kehangatan di tengah udara malam yang menusuk. Suara binatang hutan mulai mengisi udara, lolongan jauh di kejauhan, jeritan burung malam yang tidak biasa, dan gemerisik dedaunan yang terasa terlalu dekat. Sesekali, desir angin berhembus melewati pepohonan, membawa serta suara seperti langkah kaki yang berhenti setiap kali mereka menoleh. Api unggun itu, yang semula terasa melindungi, kini terlihat kecil dan tak berdaya melawan bayang-bayang yang terus menari di tepian gelap. Seperti ada sesuatu di luar sana, mengintai mereka. "Kalian dengar itu?" kata Wahyu berbisik, suaranya bergetar. Semua terdiam, dan hutan pun ikut senyap, terlalu senyap, seperti tengah menunggu sesuatu.
Ada yang dengar cerita tentang gunung ini? Tambahnya tiba-tiba memecah keheningan. Bima menoleh dengan alis terangkat. Cerita apa? Kata masyarakat sekitar di lereng gunung, ada makhluk penjaga hutan di sini. Kalau pendaki gak kasih persembahan, mereka gak akan bisa turun gunung, kata Wahyu. Suaranya bergetar sedikit, meski dia mencoba terdengar bercanda. Aditya tertawa. Halah, itu cuma mitos. Mana ada hal kayak gitu zaman sekarang? Namun Rani menatap api dengan ekspresi serius. Kalau kita tersesat, kamu masih mau bilang itu cuma mitos? Sari mendadak merinding mendengar kata-kata Rani. Ada sesuatu di nadanya yang membuat lelucon itu terasa terlalu nyata. Sebelum ada yang sempat menanggapi, terdengar suara gemerisik dari hutan di sekeliling mereka. Dengar gak? Bisik Sari sambil menoleh ke arah pepohonan gelap di belakangnya. Apa? Tanya Aditya, mendekatkan dirinya ke api unggun. Semua terdiam, menajamkan telinga. Hening. Tak ada apa-apa. Namun, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki berat, perlahan, tapi pasti mendekat. Mungkin binatang hutan, kata Bima, berusaha tetap tenang, tapi terlihat jelas kalau dia mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan pelan dari arah yang berlawanan. Semua terdiam. Jeritan itu seperti suara perempuan, lemah dan putus asa, namun terdengar sangat jauh. Kita harus masuk tenda, bisik Rani dengan suara gemetar. Tanpa banyak kata, mereka bergegas masuk ke tenda masing-masing, seolah berlindung dari sesuatu yang tak terlihat. Langkah-langkah itu terasa terburu-buru, namun senyap, seperti takut menarik perhatian. Di dalam tenda, keheningan terasa lebih pekat, dan setiap hembusan napas terdengar jelas. Mereka berharap apa yang tadi terdengar hanyalah permainan pikiran, bayangan hutan yang terlalu gelap, suara angin yang kebetulan menyerupai sesuatu. Namun jauh di lubuk hati, ada ketakutan yang tak bisa diabaikan. Apapun yang ada di luar sana, terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu terasa tak berujung. Jeritan samar entah dari mana terus menyelinap di antara desir angin, mengoyak keheningan dengan nada yang tidak wajar, seolah-olah bukan berasal dari makhluk hidup. Di luar tenda, gemerisik langkah-langkah terdengar lagi, kadang mendekat, kadang menjauh, membuat napas mereka tertahan. Di dalam tenda, kegelapan seolah semakin menekan, dan setiap suara kecil, seperti gesekan kain tenda atau daun jatuh, membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Lalu, suara itu datang, sebuah langkah berat yang berhenti tepat di luar tenda. Napas mereka tertahan, mata terbuka lebar, tapi tak satu pun berani bergerak. Masing-masing berpikir, apa yang menunggu di luar sana? Dan lebih penting lagi, apakah ia akan masuk? Pagi pun datang dengan lambat, seolah enggan mengusir kegelapan malam yang masih menyisakan bayang-bayang di benak mereka. Wajah-wajah pucat menatap sisa api unggun yang telah padam, sementara udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, menyelubungi mereka dengan keheningan yang menyesakkan. Tanpa banyak bicara, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, suasana ganjil dari malam sebelumnya enggan pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu tak kasat mata yang menahan mereka. Ketika mencoba memeriksa arah, mereka baru menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. GPS yang mereka andalkan sepenuhnya kini tak berfungsi. Perasaan tak berdaya mulai merambat, seperti jebakan yang perlahan menutup. Di sekitar mereka, hutan tampak lebih lebat, pohon-pohon menjulang seperti raksasa yang mengawasi setiap langkah mereka. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sedang berjalan keluar, atau malah semakin masuk ke dalam sesuatu yang tak seharusnya ditemukan? Apa mungkin sinyalnya terganggu karena kita ada di lembah? Kata Bima, mencoba mencari penjelasan. Entahlah, tapi kompas juga aneh. Jarumnya gak stabil, jawab Aditya sambil memperhatikan kompas di tangannya, yang terus berputar tanpa arah jelas. Harusnya kita turun sekarang. Aku gak suka ini, kata Sari, wajahnya pucat. Namun,
Aditya bersikeras untuk melanjutkan pendakian, meyakinkan yang lain bahwa mereka hanya perlu terus mengikuti jalan setapak. Kita pasti akan sampai ke puncak, katanya, suaranya penuh keyakinan yang terdengar lebih seperti pembenaran daripada kepastian. Dengan berat hati, 4 pendaki lainnya mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah dijalani, mereka menembus hutan yang semakin lebat, diiringi keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara ranting patah di bawah kaki mereka. Namun, seiring waktu berlalu, rasa lelah bercampur kebingungan mulai menguasai mereka. Setelah beberapa jam berjalan, kegelisahan berubah menjadi ketakutan. Mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh, pohon-pohon di sekitar mereka terlihat familiar, seperti bayangan yang tak pernah hilang dari pandangan. Tunggu, kita sudah pernah lewat sini. Bukannya tadi kita lewat sini? Tanya Wahyu, suaranya kini benar-benar panik. Sebaliknya Aditya menolak mengakuinya, tapi keringat dingin di dahinya tak bisa disembunyikan. Ia menatap peta di tangannya dengan frustrasi. Ini gak mungkin. Harusnya kita sudah dekat dengan puncak, tapi ujarnya. Kita tersesat, potong Rani, suaranya datar. Dan bukan tersesat biasa. Ada sesuatu di sini yang membuat kita terus berputar. Bagaimana tidak, di arah manapun yang mereka pilih, jalan itu selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Rasanya hutan ini seperti hidup, mengatur langkah mereka dengan cara yang tak mungkin dijelaskan. Dan di tengah segala kebingungan itu, bisikan halus mulai terdengar lagi, lebih dekat kali ini, seperti suara yang memanggil mereka untuk tetap tinggal. Apakah mereka benar-benar tersesat? Atau ada sesuatu yang ingin mereka temui? Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, menyisakan langit yang berwarna kelabu muram. Kabut tipis perlahan merayap dari dasar hutan, menyelimuti kaki mereka seperti tangan-tangan dingin yang tak terlihat. Suasana semakin mencekam, setiap bayangan yang bergerak di balik kabut tampak seperti sosok yang mengintai. Langkah-langkah mereka melambat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ketakutan yang kian mencengkeram. Napas mereka terdengar berat, berpadu dengan bunyi ranting yang patah dan suara gemerisik yang entah berasal dari mana. Mereka saling menatap, mencari kepastian di wajah satu sama lain, tapi hanya menemukan cermin dari rasa takut yang sama. Di tengah kesunyian yang mencekik, terdengar suara pelan, seperti langkah kaki lain yang mengikuti mereka dari kejauhan. Siapa, atau apa, yang ada di sana bersama mereka? Kita harus turun sekarang. Gak peduli seberapa sulitnya, kata Bima, terdengar putus asa. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara berat itu kembali terdengar, gemerisik dedaunan yang tergilas, diikuti langkah-langkah berat yang mengguncang tanah. Kali ini, suara itu terlalu dekat, membuat napas mereka tertahan. Mereka berdiri mematung, tak satu pun berani bersuara. Mata mereka tertuju ke arah kegelapan di antara pepohonan, mencoba mencari sumber suara yang kini seolah mengintai dari balik kabut yang kian menebal. Jantung mereka berdegup kencang, seiring dengan bisikan dalam hati yang memohon agar semuanya hanyalah bayangan pikiran. Lalu, dari balik kabut, sosok besar mulai muncul. Tingginya menjulang, jauh melampaui manusia biasa, tubuhnya ditutupi dedaunan kering, ranting patah, dan lumut hijau yang menggantung seperti jubah kuno. Gerakannya lambat namun penuh ancaman, setiap langkahnya meninggalkan jejak di tanah yang seolah membusuk di bawah kakinya. Wajahnya nyaris tak berbentuk, hanya bayangan samar dengan dua mata merah menyala seperti bara api yang menusuk. Kabut di sekitarnya berputar seperti hidup, menyembunyikan tubuh besar itu namun cukup untuk menampakkan ancaman yang nyata. Makhluk itu berdiri diam, menatap mereka, seolah menunggu mereka bergerak, atau mungkin menyerah. Mama, makhluk apa itu? Wahyu tergagap, tubuhnya gemetar. Makhluk itu mulai melangkah mendekat. Gerakannya lambat tapi tak terhentikan, seperti predator yang tahu mangsanya sudah tak punya jalan keluar. Tanah di bawahnya bergetar setiap kali kakinya yang besar dan berat menapak, menciptakan suara gemuruh yang menyatu dengan detak jantung mereka yang semakin cepat. Udara di sekitar mereka terasa kian dingin, hampir membekukan, sementara kabut bergerak seolah menari mengikuti irama langkah makhluk itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosoknya semakin jelas, semakin nyata, dan semakin mengerikan. Mereka ingin berlari,
Namun tubuh mereka terasa terpaku, seperti disihir oleh tatapan mata merah menyala itu yang kini menatap lurus ke arah mereka. Makhluk itu mendekat, dan setiap detiknya terasa seperti hukuman yang tak bisa dihindari. "Kita harus lari," bisik Sari dengan napas tersengal, namun tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rani, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. "Ini penjaga hutan itu," katanya lirih. "Kita harus beri persembahan." Aditya memandangnya bingung. "Apa yang kamu bicarakan?" "Makhluk ini butuh sesuatu dari kita. Sesuatu dari dunia manusia," Rani melanjutkan, suaranya seolah datang dari tempat yang jauh. "Kalau tidak, kita semua akan mati di sini." Makhluk itu semakin mendekat, tubuhnya yang besar dan menakutkan kini sepenuhnya terlihat di balik kabut yang berputar liar. Bayangannya menjulang, memenuhi pandangan mereka seperti ancaman yang tak terbendung. Suasana di sekitarnya berubah mencekam, udara menjadi berat, dinginnya menusuk hingga ke tulang, dan rasa takut merayap perlahan, menghancurkan keberanian terakhir mereka. Waktu seolah berhenti saat makhluk itu berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka, diam namun penuh kekuatan yang menakutkan. Matanya yang merah menyala seperti bara api menatap tajam, seakan menembus jiwa mereka. 5 pendaki itu ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuh mereka kaku, tak mampu melawan rasa takut yang membelenggu. Makhluk itu tak bergerak, hanya menunggu, entah menanti mereka membuat kesalahan, atau bersiap untuk menghukum mereka dengan cara yang paling mengerikan. "Kita harus beri sesuatu." "Tapi apa?" tanya Sari dengan napas terengah, wajahnya penuh ketakutan. Aditya menggelengkan kepala, masih berusaha mengumpulkan akal sehatnya di tengah kekacauan ini. "Kita gak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa?" Rani menatap tajam ke arah Aditya, kemudian berbisik pelan, "Bukan barang. Persembahan yang dia mau adalah nyawa." Semua terdiam. Kata-kata Rani terdengar seperti dentuman keras di kepala mereka. Tak ada yang berbicara, tapi semua paham apa yang dimaksud. Makhluk itu menuntut jiwa, dan satu dari mereka harus dikorbankan. "Kamu gila, Rani?" Bima berseru dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kita gak bisa." Namun, sebelum kata-katanya sempat terucap sepenuhnya, makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang menggelegar, dalam, serak, dan menggema, menembus setiap sudut hutan seperti panggilan kematian. Suaranya begitu kuat hingga udara di sekitar mereka bergetar, menciptakan tekanan yang mencekik, seolah menekan dada mereka hingga sulit bernapas. Pohon-pohon di sekitar bergoyang pelan, bukan karena angin, tapi karena kekuatan suara itu yang terasa seperti peringatan. Ketakutan menjalar liar di antara kelima pendaki itu, membuat tubuh mereka gemetar tak terkendali. Geraman itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam, seolah-olah hutan sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di dalam keheningan itu, mereka tahu satu hal, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Rani melangkah maju dengan berani. "Kita gak punya pilihan. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Seseorang harus tinggal." Aditya maju dengan terburu-buru, berusaha menghentikan Rani yang berjalan mendekat. Namun sebelum dia sempat meraih gadis itu, makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Tangan besarnya yang dipenuhi dengan ranting dan akar yang menjalar itu terulur seperti ular, menggapai dengan kekuatan yang mematikan. Dalam sekejap, ranting-ranting itu melilit tubuh Rani, menjeratnya dengan cengkraman yang tak bisa dilepaskan. Suara ranting patah terdengar keras, seperti tulang yang retak, saat makhluk itu menarik tubuh Rani ke arahnya. Rani terperangah, berteriak sekeras mungkin, namun suara itu teredam oleh kekuatan luar biasa yang menahannya. Aditya mencoba menariknya kembali, namun tubuh Rani semakin kaku, seperti terhisap ke dalam dunia lain. Saat itu, mereka tahu, makhluk itu bukan hanya ingin menakut-nakuti mereka, tetapi benar-benar menginginkan jiwa mereka. "Rani!" teriak Sari dengan suara penuh ketakutan, namun sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuh Rani terangkat ke udara, melayang dengan gerakan yang begitu tenang, seolah dia telah menyerah pada takdir yang tak bisa dihindari. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak kosong,
tanpa ekspresi, seolah sudah menerima nasib yang akan menimpanya. Di sekeliling mereka, hutan itu seakan menyatu dengan kegelapan yang menelan sosok Rani dan makhluk itu, seperti keduanya menjadi bagian dari kegelapan yang lebih dalam. Dalam hitungan detik, Rani menghilang dari pandangan, terbawa oleh tangan besar yang menjulang tinggi, dan hutan kembali hening. Namun, di antara keheningan itu, ada perasaan yang merayap, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu mereka di balik bayang-bayang pohon. Ketika fajar menyingsing dengan lambat, kelompok yang tersisa, yaitu Aditya, Bima, Sari, dan Wahyu akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari Gunung Serayu. Namun, meski mereka berjalan menuruni lereng yang sepi, tidak ada yang berbicara. Tidak ada satu kata pun yang terucap tentang malam yang mengerikan, tentang Rani yang hilang begitu saja dalam cengkeraman makhluk itu. Mata keempat pendaki itu kosong, dan wajah mereka tampak lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak terucapkan, karena bayangan Rani dan sosok penjaga hutan yang menelannya terus menghantui setiap langkah mereka. Setiap kali mereka saling memandang, seolah mereka bisa membaca ketakutan satu sama lain tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Di antara mereka, hanya keheningan yang tercipta, keheningan yang lebih mencekam daripada teriakan apapun. Semua yang mereka lihat di gunung, segala yang mereka alami, kini terpatri dalam ingatan mereka seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Meskipun mereka mencoba melangkah maju, mereka tahu sebuah kebenaran yang tak bisa diabaikan. Gunung Serayu tidak pernah bisa ditaklukkan. Tempat itu bukan hanya sebuah lokasi di peta, tetapi suatu dunia yang terpisah, di mana manusia hanyalah tamu yang datang dan pergi. Setiap tamu harus membayar harganya, baik itu dalam bentuk nyawa, atau jiwa yang terperangkap selamanya dalam kegelapan hutan itu. Dan bagi mereka yang kembali tanpa membawa persembahan, tanpa menghormati kekuatan yang ada, mungkin mereka takkan pernah melihat dunia luar lagi. Apakah mereka benar-benar keluar dari Gunung Serayu, atau adakah sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menunggu mereka di balik bayang-bayang?